Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Rafi. Pada kali ini saya berkesempatan hadir di tengah semangat yang luar biasa teman-teman siswa SMK 2 Muhammadiyah. Yang mana kita ketahui pada masa SMK atau SMA ini adalah masa transisi yang sangat krusial. Mereka tidak hanya dituntut menguasai hard skill atau kompetensi kejuruan, tetapi juga kesiapan mental untuk terjun ke dunia profesional yang tentunya penuh tekanan. Namun, seringkali ada satu hal yang luput dari persiapan karir, yaitu persiapan hati. Nah, dalam sesi layanan konseling kali ini, saya membawakan materi bertajuk Meniti Karir dengan Jiwa yang Suci. Nah, tujuannya sederhana, mengajak siswa memahami apa tujuan yang terdalam mereka belajar dan bekerja, melampaui sekedar mencari gaji tentunya. Sesi dimulai dengan sebuah pertanyaan yang reflektif yang saya lemparkan kepada para siswa. Apa tujuan terdalam kita bekerja? Banyak dari siswa yang mungkin merasa cemas akan masa depan mereka. Nanti kerja di mana, gajinya berapa, ataukah bisa bersaing atau tidak. Di sini saya tekankan poin penting dari materi, bahwa kunci sukses adalah menguji niat dan menguji hati. Saya sampaikan kepada mereka bahwa rezeki itu berasal dari Allah, bukan semata-mata karena kita banting tulang dan bekerja keras. Memang itu menjadi salah satu poin utama. Nah, ini menjadi kondisi awal konseling agar mental mereka tidak rapuh saat menghadapi penolakan atau kegagalan kerja nantinya. Bahwa kebersihan hati adalah kunci jalan hidup yang sejati. Nah, sebelumnya kita mau bertanya dulu gitu. Pernah nggak sih teman-teman itu kayak berpikir gitu, tujuan kalian kuliah atau tujuan kalian belajar di sini itu untuk apa gitu? Apakah karena disuruh orang tua, tuntutan orang tua dan lain sebagainya, atau tuntutan dari masa depan? Kalau ada, boleh nggak belajar di sini itu untuk apa gitu? Karena terpaksa gitu. Jadi di SMK ini terpaksa oleh orang tua. Enggak karena orang tua, karena keadaan. Oh, karena keadaan gitu ya, memang harus dilakukan gitu ya. Kalau akuntansinya memang tujuan. Oh, jadi kalau sekolahnya mah enggak. Oh, sekolahnya mah enggak. Oh, jadi sebenarnya mau di tempat yang lain. Kalau ada yang gitu sama. Ya, akuntansinya mah gitu, tapi sekolahnya mah ya. Oke, dari situ udah tahu gitu ya, kayak apalah undang-undang teman-teman dari situ, tentu dari teman-teman semua itu punya undang-undang sendiri gitu ya, tentang dari tujuan dan lain sebagainya. Dan itu hal yang wajar gitu. Masa depan atau perjalanan yang kita jalani itu nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi setelah itu saya menjelaskan mengenai bahwa di dalam diri kita itu terdapat dua nafsu yang akan dominan nantinya. Yang mana yang pertama adalah nafsu amarah. Yang mana ini adalah seperti ego, ambisi yang menggebu-gebu, pamer, keinginan duniawi yang berlebihan, dan lain sebagainya. Yang mana nafsu ini akan merusak diri pribadi kita sebagai manusia itu sendiri. Nah, namun sebaliknya, saya mengajak teman-teman siswa SMK ini untuk mengaktifkan yang namanya nafsu mutmainnah, yaitu ketenangan jiwa dan keikhlasan di dalam diri. Yang mana pada poin ini sangatlah relevan bagi siswa SMK ini yang akan segera lulus dan melanjutkan kepada jenjang berikutnya, entah itu perkuliahan ataupun itu kalau di pembelajaran kira pelajari sebenarnya nafsu amarah gitu. Nah, coba kenali itu nafsu amarah dari teman-teman diri teman gitu. Coba pahami apa yang memang membuat diri kita bingung gitu. Karena terlalu banyak nafsu amarah, tuh, kalau di sini ada seperti ego, ambisi, duniawi, gengsi dan ria dan lain sebagainya, itu akan membuat diri kita itu semakin buruk gitu. Kepada apa? Ke nafsu mutmainnah gitu, ketenangan jiwa, keikhlasan dan kedamaian sejati. Nah, jika kita ibaratkan dengan sebuah perjalanan gitu ya, kita kan pasti saya tahu teman-teman di sini suka jalan-jalan jalan-jalan kemana gitu, ke Gaga dan lain sebagainya gitu. Kalau kita nggak tahu jalan yang mana gitu, jalan yang mana yang benar, yang paling cepat dan yang baik gitu, tentunya itu akan kita itu kemana-mana gitu, nggak jelas jalannya mau kemana, arahnya kemana, yaudah lah itu aja lah gitu kan. Nah, tapi kalau kita dianalogikan pakai GPS lah, tujuan misalnya ke Braga gitu, udah jelas nanti di perempatan lurus aja dulu, belok kiri aja dulu gitu. Jadi nggak tergoda gitu teman-teman. Nanti ada teman-teman yang lihat mending kuliah aja deh gitu. Kayaknya lebih baik kita nganggur aja dulu gitu kan, santai aja, enjoy dulu lah. Hidup masih panjang, masih muda, kita nikmatnya.
Selanjutnya, saya juga menjelaskan pula mengenai pentingnya ikhtiar dan tawakal, yang mana seperti kita ketahui, keduanya ini berkaitan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin di saat kita berproses dan berusaha untuk mengejar apa yang kita inginkan. Namun, mengenai hasilnya, kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT, karena itu adalah haknya. Nah, inilah yang disebut dengan konsep tawakal itu sendiri, yang mana ini sangat penting bagi para siswa SMK 2 Muhammadiyah ini dalam menentukan karir ke depannya. Lima sendiri gitu kadang-kadang tiba-tiba ada yang bro kerja yuk gitu kan, enggak juga kadang pasti gitu. Ada kalau di sini ada konsep ikhtiar dan tawakal gitu. Nah, ada yang udah paham ikhtiar tawakal gimana? Paham lah ya. Ikhtiar itu kayak berusaha gitu, melakukan sebaik mungkin tentang apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, kalau tawakal kita udah boleh nih ikhtiar semaksimal mungkin sampai capek banget gitu kan ya. Kayak belajar kok capek gitu dan lain sebagainya, tapi kok hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, di situ fungsi tawakal gitu. Bagaimana kita tadinya kita kayak udah kayak tadi sebenarnya aku tadi mau sih gitu, tapi sekolahnya dari sini gitu. Di situ konsep tawakal masuk gitu. Konsep tawakal bagaimana kita merasakan bahwasanya mungkin ini memang yang terbaik untuk aku untuk sekarang, untuk saat ini gitu. Mungkin di lain kesempatan atau di langkah berikutnya memang sesuai dengan tujuan aku. Nah, di situ ikhtiar dan tawakal bertemu gitu kan. Nanti yang akhirnya kita akan saksikan bersama-sama gitu mengenai hasil dari apa yang telah kita lakukan gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya nanti kalau ikhtiar dan tawakal sudah seimbang gitu, rasanya kita insya Allah gitu untuk akan mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha yang telah kita lakukan. Nah, terakhir, ini kata-kata dari siapa? Suci sejati adalah hati yang suci gitu. Nah, itu teman-teman ya, bahwasanya setelah kita kawan-kawan melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan gitu. Iya, disclaimer gitu, kita di sini kayak program belajar gitu, sebenarnya enggak gitu. Aku juga di sini sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar bagaimana caranya ngajar gitu kan. Nah, jadi mungkin teman-teman nggak perlu gitu untuk kayak. Lalu bagaimana caranya agar siswa-siswa ini memiliki mental yang kuat dan hati yang suci? Nah, dalam sesi yang saya sampaikan, saya paparkan 3 langkah pembersihan jiwa atau yang biasa kita sebut tazkiyah. Yang pertama adalah takhalli, yang mana yaitu membuang apa? Yaitu membuang sifat-sifat buruk seperti apa? Seperti riya, ingin dipuji dan lain sebagainya, dan hasad, iri hati, yang mana hal-hal buruk tersebut adalah penyakit utama yang akan kita rasakan atau yang akan siswa-siswa ini rasakan nantinya. Lalu dilanjut lagi menjadi tahalli, yaitu mengganti sifat-sifat buruk yang tadi kita sebutkan menjadi sifat-sifat yang baik seperti sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan lanjut ke tahap ketiga, yaitu tajalli, yang mana itu adalah menyaksikan apa? Menyaksikan atas kehadiran Allah SWT dalam setiap langkah yang kita lakukan tentunya. Mengenai pembersihan jiwa gitu. Ada yang disebut tahali gitu. Kalau baru pertama kali dengar kan, tahali baru pertama kali kan, istilahnya mah kayak yang tadi gitu, membuang hal-hal yang buruk, membuang hal-hal yang negatif istilahnya gitu. Nah, dari itu entah itu ego, pemarah, sombong dan lain sebagainya, FOMO atau fear of missing out atau bahasa-bahasa gitu sekarang mah. Itu dibuang gitu, dihilangkan gitu. Dilanjut ke tahali atau diganti gitu. Ya tentunya kalau dibuang pasti ada ruang yang kosong gitu ya. Entah itu digantinya tentu sama hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif gitu, hal yang positif. Seperti baik, ikhlas gitu. Kalau lihat teman senang ikut senang gitu. Nah itu semua diganti gitu kan dalam proses tahali tersebut. Langsung ke proses tajalli. Nah tentunya kalau kita udah mengganti hal-hal tersebut itu kita akan melihat menyaksikan itu bahwasanya itu gak sia-sia gitu apa yang kita lakukan gitu dari apa yang kita telah lakukan dari sifat tahali. Nah yang ketiga adalah praktik
jurnal hati. Teman-teman di sini ada yang suka bikin jurnal nggak? Atau tahu jurnal itu apa? Jurnal gitu bahasanya. Kayak curhat gitu. Curhatnya nggak curhat pacar gitu, tapi curhat ke diri sendiri gitu. Kayak di jurnal dia. Ya, dia itu ada. Rajin. Nah, itu sesuatu yang baik gitu. Kayak kalau biasanya kalau Nah, lalu langkah apa yang saya sarankan kepada para siswa-siswi ini untuk agar mereka melakukan, agar mereka lebih memahami diri mereka sendiri, yaitu adalah dengan menyarankan siswa-siswa atau teman-teman SMK 2 Muhammadiyah ini untuk melakukan yang namanya journaling. Yang mana journaling ini seperti kita ketahui akan membuat kita lebih memahami diri kita sendiri, kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya halnya. kita tahu bikin jurnal gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah seperti itu teman-teman, jadi itu kan salah satu cara gitu ya untuk kayak kita mengenali diri gitu, nah itu dari mulai dari tujuan, bagaimana seterusnya, mau kita harus apa, kita hari ini kenapa dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang baik paham dan di psikologi itu memang harus atau dianjurkan untuk dilakukan. Nah, seperti itulah sesi konseling yang saya lakukan di SMK 2 Muhammadiyah. Ada beberapa part-part seperti part refleksi yang tidak saya cantumkan, mungkin karena videonya yang hilang atau entah kemana, itu saya memohon maaf. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.